ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukur kita kepada Allah. Ya, pada pagi hari ini Allah pertemukan kita melalui aplikasi Zoom ini untuk mengaji, ya, untuk membahas pelajaran sirah nabawiyah. Yang kita akan bahas pada hari ini adalah sirah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang masya Allah luar biasa sekali, namanya tertulis harum dalam sejarah kaum muslimin. Seorang sahabat yang begitu zuhud, hadirin jamaah sekalian, seorang sahabat yang terkenal dengan ketegasannya, ya, seorang sahabat yang sangat tegas. Bahkan dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, andaikan aku bisa mengangkat Nabi setelahku, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lah yang akan diangkat Nabi setelah Rasulullah. Tapi Rasulullah adalah khatamun nabiyyin, Nabi yang terakhir, dan tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Artinya bagaimana Umar ini sebagai seorang yang sangat luar biasa di dalam sejarah Islam, sejarah kaum muslimin, orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang tegas, ya. Tetapi di dalam ketegasannya juga ada sifat kelembutan, ya, yang kemudian Allah memberikan hidayah kepada beliau untuk memperjuangkan agama Islam ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita akan bahas adalah nama dan nasabnya Umar. Nama dan nasabnya Umar. Nama lengkapnya adalah Umar ibn al-Khattab ibn Naufal ibn Abdul Uzza. Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza. Ibunya namanya adalah Khantamah binti Hisham. Ini dua-dua, ya, keduanya ini bapak dan ibunya ini dari Bani Adi. Dari Bani Adi, satu kabilah di Quraisy, satu kabilah di Mekah yang juga sangat disegani. Nah, hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terkenal cerdas dan sebagai cendekiawan di masa jahiliyah. Jadi Umar itu memang dari sebelum sebelum masuk Islam pun terkenal pintar dan terkenal cerdas. Bahkan Umar bin Khattab termasuk di antara para sahabat yang bisa baca tulis. Ini jarang-jarang, Pak. Ya, setelah Islam muncul baru kemudian banyak yang sahabat bisa baca tulis. Ya. Tapi di antara sahabat yang masa jahiliyahnya itu sudah pintar baca tulis adalah Umar. Karena Umar itu suka dengan ilmu, pecinta ilmu. Makanya ketika Islam pun, maka dia orang yang sangat cinta dengan ilmu. Dia termasuk mujtahid besar di dalam Islam, kan. Maka kan kalau kita lihat fikih tasyri' Islami, secara pensyariatan Islam itu, hadirnya masalah di antara para sahabat itu dibahas ada beberapa orang yang disebut dengan al-mukatsiruna fil fatwa, orang yang paling banyak berfatwa. Itu ada beberapa sahabat, 8 kalau nggak salah atau 10 ya. Ya, salah satunya Umar, Ali, ya, kemudian Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini termasuk al-mukatsiruna fil fatwa, sahabat-sahabat yang banyak dalam berfatwa, termasuk Umar. Jadi ada yang al-mutawassituna fil fatwa, yang fatwanya pertengahan aja, nggak terlalu banyak. Itulah Abu Bakar, Utsman, ini masuk al-mutawassituna fil fatwa. Sedangkan Umar ini termasuk al-mukatsirun. Ya, termasuk sahabat yang cerdas, ya, hadirin yang dirahmati. Makanya sebagaimana hadis Rasulullah SAW, khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil Islam. Kata Rasulullah, orang yang terbaik di antara kalian pada masa jahiliyah, ya dia juga akan terbaik pada masa Islam idza faqihu, kalau dia menjadi orang yang faqih. Umar ini terkenal cerdas dan cendekiawan. Diceritakan oleh Talha bin Ubaidillah bahwasanya Umar ketika belum masuk Islam pun, ya, ketika belum masuk Islam pun selalu diutus oleh orang-orang Quraisy
Ya, untuk apa? Bernegosiasi kalau ada urusan orang Quraisy. Itu biasanya yang kalau Quraisy ada urusan negosiasinya tuh Umar yang suruh orang-orang Quraisy pada masa jahiliyah. Ya. Bahkan hadirnya mas kalian apabila ya, ada pertempuran di antara Quraisy dan kabilah yang lainnya, biasanya untuk membuat orang itu gentar, itu biasanya Umar yang diperintahkan oleh Quraisy untuk menjadi juru bicara mereka. Ini bagaimana Umar ini salah seorang tokoh yang sangat besar, walaupun di zaman jahiliyahnya sudah menjadi tokoh yang sangat besar, bahkan membuat Rasulullah SAW begitu terkesima dengan Umar bin Khattab, walaupun dia banyak melakukan pembangkangan ya, banyak melakukan perlawanan kepada Rasulullah di awal sebelum dia Islam, ya. Tetapi hadirnya mas sekalian, Rasulullah sempat mendoakan Umar. Nanti kita akan bahas ya. Jadi ada dua orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW untuk masuk Islam. Yang pertama Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Yang kedua Umar bin Khattab. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada salah satu orang yang lebih engkau cintai di antara dua orang, di antara dua Umar, Amr bin Hisham atau Abu Jahal, ya, dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata Allah memberikan hidayah kepada Umar bin. Nah, adanya mas kalian, Umar juga seorang sahabat yang pintar bergulat dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dia ini dulu di Mekah ada namanya pasar Ukaz. Pasar Ukaz itu pasar biasa memperjualkan ini ya. Kemudian di situ selalu ada lomba gulat. Nah, Umar selalu ikut lomba pergulatan itu dan selalu menang dalam lomba gulat itu. Pasar Ukaz. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu ya. Jadi ini hadirnya yang Allah Subhanahu wa taala nama dan nasabnya bahkan sebelum dia Islam. Selanjutnya keislaman Umar. Keislaman Umar. Banyak riwayat yang menceritakan tentang keislaman Umar. Nah, ini banyak sekali sebenarnya riwayat, tapi memang banyak riwayat-riwayat ini yang dhaif sebenarnya. Yang menurut para ahli sejarah, termasuk di sini oleh Syekh Mahmud Al-Misri, juga kalau kita baca Husain Haikal ya di riwayat sejarah Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu beberapa riwayat sangat masyhur, tapi memang beberapa ahli sejarah mengatakan riwayatnya dhaif. Riwayatnya dhaif. Riwayat yang paling masyhur adalah keislamannya karena mendengar bacaan Al-Quran di rumah adiknya Fatimah bintul Khattab. Ini yang sangat masyhur, mungkin kita sering mendengar ini kisahnya. Ya, Umar bin Khattab, ya, dia sangat marah karena melihat Rasulullah yang mendakwakan agama Islam ini. Kemudian Umar ingin mendatangi Rasulullah membawa pedang, ya, kemudian ingin mendatangi Rasulullah, ya, ingin membunuh Rasulullah SAW karena menurut dia Rasulullah, ya, sebagaimana pendapat orang jahiliyah di zaman itu, Rasulullah sudah membawa agama yang baru, menghancurkan ukhuwah di antara orang-orang Quraisy, maka dia ingin, ya, membunuh Rasulullah SAW yang ketika itu sedang di Darul Arqam bin Abi Arqam. Ternyata adanya mas sekalian, di pertengahan jalan melihat Umar seperti itu, Umar bertemu dengan seseorang. Kemudian orang ini bertanya, wahai Umar, ya, mau kemana engkau? Dia bilang, aku akan ingin membunuh Muhammad. Ya, dia akan membunuh Muhammad. Karena kenapa? Karena dia sudah membawa agama baru, memecah belah, ya, pasukan, memecah belah orang-orang Quraisy, kemudian menghina Tuhan-Tuhan kita, maka akan aku bunuh saja. Tapi kemudian orang ini mengatakan, wahai Umar, apakah kalau engkau melakukan seperti itu, Bani Hashim, keluarganya Rasul, akan diam saja dengan apa yang kau lakukan? Sudahlah Umar, jangan engkau urusin orang lain, itu urusin saja keluargamu, kata orang tersebut. Kemudian Umar bertanya, kenapa engkau bilang urusin keluargaku? Loh, engkau tidak tahu bahwasanya adikmu sendiri Fatimah dan suaminya Zaid, Zaid ibnu, bukan Zaid ibnu, Sa'ad bin Zaid, itu sudah masuk Islam. Wah, Umar kaget. Dia tidak tahu bahwasanya adiknya Fatimah dan juga suaminya yaitu Sa'ad bin Zaid itu sudah masuk Islam. Maka akhirnya Umar langsung ke rumah adiknya. Ternyata hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di rumah adiknya itu sudah ada seseorang yang sedang mengajarkan Al-Qur'an kepada adiknya.
Kemudian ada jamaah sekalian, apa namanya? Namanya adalah Khabbab. Nama orang itu adalah Khabbab. Ya. Ada jamaah sekalian, maka ketika itu tanpa sengaja ketika Umar mau masuk rumahnya, terdengar si Khabbab ini membaca ayat Al-Quran surat Taha. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ya. Maka Umar begitu kagum dengan apa yang dibaca ini. Umar seorang yang intelek, ya, seorang yang pintar, dia sangat mengerti sastra Arab, ya, dan dia melihat bagaimana indahnya kata-kata di dalam Al-Quran tersebut. Maka ketika orang-orang di rumah itu tahu bahwasanya Umar yang datang, maka Khabbab tadi langsung kemudian bersembunyi, ya, karena dia takut akan dicelakai oleh Umar. Khabbab ibn al-Ad. Maka ada jamaah sekalian, Khabbab akhirnya masuk. Fatimah bintul Khattab membuka pintu, Umar masuk, kemudian Umar berkata, apa yang kalian baca tadi? Adiknya ketakutan, langsung disimpan oleh adiknya. Umar maksa, adiknya melarang, engkau tidak boleh baca ini. Umar maksa lagi sampai akhirnya, karena emosinya Umar menampar adiknya, Fatimah bintul Khattab ini ditampar oleh dia sampai mengeluarkan darah. Maka ketika adiknya ini mengeluarkan darah, Umar langsung menyesal dengan perbuatannya. Ya, menyesal dengan perbuatannya. Maka kemudian dia bilang kepada adiknya, wahai adikku, aku tidak ingin apa-apa, aku hanya ingin tahu apa yang kalian baca itu. Ya, apa yang kalian baca. Kata adiknya, wahai apa namanya, Umar, engkau nggak boleh baca ini, engkau najis, engkau musyrik. Kalau engkau mau, engkau harus mandi dulu. Akhirnya Umar mandi, ya, pergi lagi, dibaca lembaran tersebut. Ketika dia baca, apa yang dikatakan oleh Umar, alangkah indahnya ya bacaan ini. Dia ketika melihat Al-Quran itu langsung tersentuh hatinya. Maka Khabbab bin al-Ard yang tadi bersembunyi langsung keluar. Kemudian mengatakan, Allahu Akbar. Ya. Aku tadi pagi mendengar, kata Khabbab bin al-Ard, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allahumma qawwil Islam bi ahadi min umaraini. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada Islam ini dengan, ya, salah satu di antara dua Umar. Siapa itu? Amr bin Hisham, Abu Jahal, dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ya Umar langsung ingin menemui Rasulullah SAW dan ingin masuk Islam. Ya, datanglah, dikasih tahu Rasulullah sedang di rumah Arqam bin Abi Arqam, rumah Arqam bin Abi Arqam. Akhirnya Umar ke sana. Ternyata ketika Umar mengetok pintu, orang-orang tahu Umar yang datang, semua pada ketakutan. Umar begitu kerasnya dalam memusuhi Islam di zaman itu. Nah, ternyata dalam rumah itu ada Hamzah bin Abdul Muttalib. Kata Hamzah juga baru masuk Islam, belum lama masuk Islam. Kata Hamzah, biarkan dia masuk. Ya. Kalau memang dia menginginkan kebaikan, kita terima kebaikannya. Kalau dia tidak menginginkan kebaikan, ya, kita penggal kepalanya. Kata Hamzah bin Abdul Muttalib. Ternyata dibuka oleh Rasulullah SAW, ya, langsung digulat oleh Rasulullah sehingga membuat Umar tidak bisa berkutik. Ya, kemudian apa namanya, Umar mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin masuk dalam agama Islam ini. Terdengar teriakan yang sangat besar, Allahu Akbar, dalam rumah tersebut, sampai katanya terdengar ke tepi Ka'bah. Ya, takbir tersebut. Ya, karena saking bahagianya kaum muslimin mendengar Umar bin Khattab masuk Islam. Ini pendapat atau riwayat yang paling masyhur yang sering kita dengar. Ya. Ada lagi riwayat lain tentang keislaman Umar, ya, yaitu Umar sedang berada di tirai Ka'bah dan mendengar bacaan Al-Quran Rasulullah SAW. Nah, ini juga dapat ini masyhur juga. Adanya mas kalian, Umar itu biasa di zaman jahiliyah suka mabok-mabok, suka minum. Ya, ketika itu zaman jahiliyah kan Umar juga belum diharamkan ketika itu. Biasa dia setiap malam dia akan berkumpul dengan teman-temannya, kemudian minum, mabok, kemudian baru pulang. Nah, pada malam hari itu dia ingin ke tempat tongkrongannya yang biasa dia mabok, tiba-tiba nggak ada orang di situ. Akhirnya dicari ke tempat lain, nggak ada juga. Atau karena nggak ada, ya sudah, saya mau tawaf aja di Ka'bah. Ketika sampai di Ka'bah, ternyata dia melihat Rasulullah SAW sedang tawaf. Maka Umar ketika itu langsung bersembunyi di balik tirai Ka'bah. Nah, maka dia melihat Rasulullah tawaf sampai kemudian Rasulullah salat. Setelah salat, kemudian Rasulullah membaca Al-Quran.
Maka Umar tersentuh hatinya ketika membaca Al-Quran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya ketika Rasulullah pulang diikutin oleh Umar, Rasulullah tahu bahwasanya Umar mengikuti beliau. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Umar, apa yang kau inginkan di malam hari seperti itu? Karena dipikir Rasul, Umar ingin menyakiti Rasul. Tapi tidak, ya Rasulullah, wahai Muhammad, aku ingin masuk dalam agamamu. Nah, ini juga ada riwayat yang lain mengatakan seperti ini. Tapi memang riwayat-riwayat ini kebanyakan dhaif dianggap oleh para ulama. Dalam kitab ini, apa namanya, Ensiklopedia Sahabat, Syekh Muhammad Al-Misri juga saya baca di Husain Haikal ya, semua riwayat ini memang dianggap lemah oleh beberapa ahli sejarah. Yang paling kuat tentang apa namanya riwayat keislaman Umar itu adalah Umar ini sebelum masa jahiliyah, sebelum Rasulullah diangkat sebagai seorang Rasul, ya Umar pernah mendengar ketika dia sedang di Ka'bah, ketika itu ada yang ingin menyembelih sapi sebagai korban untuk berhala, maka ketika itu Umar mendengar suara yang dia tidak tahu dari mana datang. Suara itu mengatakan akan datang sebentar lagi seorang yang fasih dalam berbahasa di antara kalian yang akan datang menjadi seorang nabi. Dalam suara itu seperti itu. Maka Umar mencari-cari dari mana suaranya tapi nggak tahu. Ini salah satu riwayat yang paling jauh. Walaupun kejadian ini ya sebagian riwayat mengatakan sebelum Rasulullah diangkat sebagai nabi, sebagian lain riwayat mengatakan bahwasanya setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi, tapi Umar belum masuk Islam. Walhasil Umar masuk Islam setelah para sahabat mulai hijrah ke Habasyah. Jadi sudah lebih sahabat itu sudah lebih 40 yang masuk Islam baru kemudian Umar masuk Islam. Ya, jadi sudah lebih 40. Jadi 40 ini yang disebut dengan as-sabiqun al-awwalun ya. Di situ ada ya 10 orang yang dipastikan masuk surga, kemudian ada juga siapa? Bilal, ada Abu Salamah, kemudian ada siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, Mu'adz bin Jabal, Mus'ab bin Umair dan yang lainnya ya. Yang kemudian beberapa sahabat hijrah ke Habasyah. Nah, Umar masuk Islam ketika sahabat sudah mulai hijrah ke Habasyah. Bahkan dalam sebuah riwayat ada dua orang yang sedang ingin berangkat menuju Habasyah. Ya. Apa namanya? Ada seorang sahabat yang ingin berangkat ke Habasyah, maka ketika itu Ummu Abdullah ya, dan Ummu Abdullah dan suaminya Amir ya, ketika itu sedang siap-siap untuk berangkat ke Habasyah. Tiba-tiba ya Umar lewat dan melihat mereka ingin mempersiapkan keberangkatan mereka. Maka Umar bertanya, wahai Ummu Abdullah, apakah kalian akan pergi meninggalkan negeri ini? Kata Ummu Abdullah, iya. Karena kalian selalu menyakiti kami, karena kalian selalu menghalang-halangi kami, maka kami akan pergi dari negeri kami ini. Maka di situ kelihatan sedih muka Umar. Ya. Maka setelah Umar pergi, ternyata suaminya pulang, Amir tadi pulang, kemudian istrinya Ummu Abdullah cerita kepada suaminya, wahai suamiku, engkau melihat tidak bagaimana tadi perilaku Umar? Aku tadi melihat seolah-olah kayaknya Umar ini pengen masuk Islam, ya, karena melihat bagaimana dia kesian melihat kita pengen meninggalkan negeri ini. Suaminya bilang, Amir bilang, Allah tidak akan maksudnya sampai suaminya itu bilang, apakah kamu mengharapkan keislamannya? Ya. Maka kata istrinya, iya. Kata suaminya sampai mengatakan, orang itu tidak akan masuk Islam sebelum keledai mirip keluarga Al-Khattab masuk Islam. Ini maksudnya. Kenapa seperti itu? Suaminya bilang karena bagaimana kejinya Umar ketika itu suka menyiksa budak-budak baik dari keluarga Bani Adi dan yang lainnya yang masuk Islam akan disiksa oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, maka suaminya tadi bilang nggak mungkin Umar mau Islam sampai keluarganya keluarga Al-Khattab ya, masuk Islam. Tetapi Allah memberikan hidayah dan akhirnya beliau masuk Islam. Hadirin jamaah sekalian, masuk Islam yang menggentarkan Quraisy. Bagaimana masuk Islamnya? Setelah beliau masuk Islam, ya Abdullah bin Umar bercerita. Ini cerita Abdullah bin Umar.
Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan ketika ayahnya masuk Islam ini, Umar bertanya, siapa orang yang paling cepat menyebarkan berita di Mekah ini? Ditunjuklah nama seseorang. Maka kata Umar, engkau sekarang sebarkan berita bahwasanya Umar sudah masuk Islam. Makanya dengan cepat itu disebarkan. Umar masuk Islam, Umar masuk Islam, Umar masuk Islam. Terus. Ya. Maka hadirin jamaah sekalian, tiba-tiba ya orang-orang Quraisy tahu Umar masuk Islam, kemudian Umar langsung dikeroyok oleh orang-orang Quraisy, ditendang, dipukul, dan semuanya itu diladenin oleh Umar. Kan Umar kuat ya, kita bilang tadi dia ahli gulat. Semua pemuda Quraisy tadi banyak mengeroyok Umar, hadirin jamaah sekalian, itu diladenin oleh Umar, ditantang oleh Umar. Sampai matahari sudah terik, sudah mulai memanas itu, akhirnya Umar sudah kecapean, nggak kuat lagi. Sudah Umar sudah pasrah saja duduk. Silakan, kata Umar, kalian mau ngapain silakan. Ya. Ketika mereka mau mengeroyok Umar, tiba-tiba datang seseorang tua, orang sudah tua, bertanya, "Hei, apa yang kalian ingin lakukan kepada orang ini?" Dia bilang, "Umar ini sudah masuk Islam, kita pengen pukulin dia." Kata orang tua ini, "Apakah kalau kalian berbuat seperti itu Bani Adi?" Keluarganya Umar ini kan tradisi jahiliyah itu masih tetap asup fanatisme kesukuan ya. Dia bilang, apakah Bani Adi nanti akan mendiamkan kalian ya kalau kalian berbuat seperti ini? Dia bilang gitu kan. Kalau kalian berbuat seperti ini, apakah Bani Adi akan mendiamkan kalian? Maka kata orang tua tadi, udah bubar katanya. Akhirnya pergi semua, nggak jadi memukuli Umar. Nah, Umar mengatakan ketika itu, tunggu saja. Kalau jumlah kami sudah 300 orang katanya, kami akan berperang dengan kalian. Ternyata perkataan Umar ini benar. Ketika perang Badar itu jumlah kaum muslimin di Badar itu sebenarnya orang Islam sudah lebih dari itu, tapi jumlah kaum muslimin di Badar itu ada 313 kaum muslimin. Sesuai dengan perkataan Umar perang Badar itu. Adanya masalah. Nah, maka orang-orang tadi akhirnya bubar. Abdullah bin Umar bertanya kepada ayahnya Umar bin Khattab, "Wahai ayahku, waktu engkau baru masuk Islam dipukuli oleh orang-orang, siapa itu orang yang tua?" katanya. Dia adalah Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il. Siapa itu? Al-As bin Wa'il adalah ayahnya Amr bin As. Jadi yang melerai Umar ini orang yang sudah sangat tua namanya Al-As bin Wa'il, ayahnya Amr bin As radhiyallahu anhu. Jadi itu keislaman Umar ya, banyak riwayat. Nah, hadirin jamaah sekalian, ya perjuangannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ya, ketika kami tidak kuasa untuk mengerjakan sholat di depan Ka'bah hingga Umar bin Khattab masuk Islam. Ketika itulah dia melawan orang-orang Quraisy lalu mengerjakan sholat di Ka'bah, maka kami pun sholat bersamanya. Jadi kaum muslimin sebelum Umar masuk Islam tidak berani menampakkan keislamannya. Sampai kemudian ketika Umar masuk Islam barulah kaum muslimin berani menampakkan keislamannya karena kekuatan Umar dan keberanian Umar. Ini luar biasa. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak ada orang yang berani untuk mencelakakan Umar. Ya, karena beliau seorang tokoh yang sangat kuat, orang yang sangat berani, ya, luar biasa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, bahkan kata Abdullah bin Mas'ud, dulu kami nggak berani sholat di depan Ka'bah sampai Umar masuk Islam baru kami berani. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan ketika Umar masuk Islam, ya, Rasulullah kemudian atas saran Umar juga ya, membuat 2 barisan keliling. Jadi Umar ketika itu melihat para sahabat ini pada takut, ya Rasulullah kita ini kan benar, udah jangan takut. Ayo kita tunjukkan keislaman kita. Maka akhirnya Rasulullah atas saran Umar tersebut membuat 2 barisan. Kaum muslimin dibuat 2 barisan. Satu barisan mereka ini mengelilingi kota Mekah, satu barisan dipimpin oleh Hamzah, pamannya Rasul Hamzah radhiyallahu anhu bin Abdul Muthalib. Satu barisan lagi dipimpin oleh Umar bin Khattab. 2 barisan ini, dua-duanya ini orang yang sangat disegani dan ditakuti oleh Quraisy, Hamzah dan Umar. Luar biasa. Hamzah bin Abdul Muthalib dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadirin jamaah sekalian, hijrah yang menghinakan kaum musyrikin. Hanya hijrah. Ya, jadi kan kita tahu kaum muslimin mendapatkan tekanan sampai kemudian setelah orang-orang Yathrib ini masuk Islam, ya kemudian dakwahnya
siapa? Mus'ab bin Umair berhasil di Madinah, di Yatsrib. Kemudian Rasulullah sudah mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah, maka Umar pun akan pergi hijrah. Dan hijrahnya ini hadirin jamaah sekalian menghinakan kaum musyrik. Ya, teks nih, hijrahnya menghinakan kaum musyrik. Sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang hijrahnya Umar. Ya, next Ustaz Anam. Ya, sebuah riwayat dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya, menuturkan kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, setahu saya semua muhajirin berhijrah dengan sembunyi-sembunyi kecuali Umar bin Khattab. Sebelum berangkat hijrah, ia membawa pedang dan menyelempengkan busur dengan mengenggam anak panah di tangan dan sebatang tongkat komando. Ia menuju Ka'bah saat orang-orang Quraisy tengah berkumpul di sana. Umar melakukan tawaf di Ka'bah 7 putaran dengan khusyuk, lalu menuju ke makam Ibrahim untuk melaksanakan salat. Setelah itu setiap lingkaran orang banyak didatanginya satu persatu seraya berkata kepada mereka, wajah-wajah yang celaka, syahatil wujuh, wajah-wajah yang celaka. Allah menistakan orang-orang ini. Aku akan berhijrah ke Madinah melaksanakan perintah Rasulullah SAW, kata beliau. Barang siapa yang ingin diratapi ibunya, ingin anaknya menjadi yatim, atau istrinya menjadi janda, hendaklah ia menemuiku di balik lembah ini. Nah, jadi hadirin jamaah sekalian, orang-orang yang lain itu hijrahnya sembunyi-sembunyi, nggak ada yang terang-terangan, ya, karena takut dicelakakan oleh orang-orang Quraisy. Ya, ada yang kemudian hartanya diambil, ada yang dikembalikan lagi, ada yang istrinya dan suaminya dipisahkan, seperti Ummu Salamah ya. Istri dan suaminya dipisahkan, suaminya udah pergi duluan, Ummu Salamahnya masih di Mekah. Ya, kemudian barulah Ummu Salamah karena nangis terus dibolehkan oleh keluarganya untuk hijrah, dan banyak yang lainnya, semuanya sembunyi-sembunyi kecuali siapa? Umar. Umar malah menantang, siapa yang istrinya mau jadi janda, anaknya mau menjadi yatim, ibunya meratapi kepergiannya, silakan halangi saya. Gitu. Ternyata hadirin jamaah sekalian, dan tidak ada seorang pun dari kaum Quraisy yang berani menjawab tantangan Umar ini. Akhirnya Umar pergi berhijrah ke Madinah secara terang-terangan ketika yang lain sembunyi-sembunyi. Luar biasa ya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hijrahnya pun menghinakan kaum musyrikin. Bahkan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam riwayat yang lain, ya, kata Abdullah bin Mas'ud apa? Keislaman Umar merupakan penaklukan. Hijrahnya merupakan kemenangan. Kepemimpinannya merupakan rahmat. Dahulu kami tidak kuasa mengerjakan salat di Ka'bah, dan ini terjadi sampai dia masuk Islam. Sudah masuk Islam, dia menantang orang-orang Quraisy lalu mengerjakan salat di Ka'bah, maka kami pun salat bersamanya. Ini sebenarnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menghinakan orang-orang Quraisy. Selanjutnya hadirin jamaah sekalian, ya, di zaman Rasulullah, Umar mengikuti hampir setiap peperangan bersama dengan Rasulullah SAW. Semua peperangan yang Rasulullah ikut di situ, Umar ada di situ. Perang Badar, Umar ada. Bahkan dia yang mengusulkan untuk terus berperang. Ya, tadi kita sudah singgung, ketika jumlah kami 300, kami akan perangi kalian. Benar, di dalam perang Badar jumlahnya 300, di situ ada Umar. Rasulullah minta pendapat, bicara pertama Abu Bakar. Kemudian Rasulullah minta lagi pendapat, bicara lagi Umar. Umar bicara yang kedua. Kemudian Rasulullah minta pendapat lagi, bicara lagi Miqdad bin Amr. 3 kali sampai tetap Rasulullah minta pendapat juga, baru kemudian Sa'ad bin Mu'adz berdiri. Ya, pemimpin orang Ansar, karena Sa'ad bin Mu'adz tahu bahwasanya yang diminta pendapat Rasulullah adalah orang-orang Ansar. Maka Sa'ad bin Mu'adz sebagai pemimpin Ansar menyatakan pendapatnya untuk terus berperang bersama dengan Rasulullah SAW. Umar bicara. Perang Uhud Umar ikut. Bahkan ikut menghalangi ataupun melindungi Rasulullah SAW. Next ini. Perang Uhud juga Umar ikut. Perang Khandaq ikut juga. Ya, perang Khandaq juga ikut juga. Ya, beliau ikut juga dalam perang Khandaq, yang menggali parit dan yang lainnya. Ya, ada terus.
Bai'atul Ridwan, ya, kita tahu baiat setia sahabat Rasulullah di zaman ketika Utsman bin Affan hampir dibunuh, ya diceritakan di situ sudah dibunuh. Berbaiat setia, Umar ada di situ juga bersama dengan Abu Bakar. Perjanjian Hudaybiyah ada di situ juga, bahkan dia termasuk sahabat yang terang-terangan ya sebenarnya kurang pendapat dengan pendapat Rasulullah SAW ketika itu, walaupun akhirnya beliau menyesalinya. Perang Tabuk juga Umar ikut. Ya. Kemudian perang Musairi, ya, perang apa namanya atau Bani Bani Quraizah ya, bukan Bani. Ya hampir semua peperangan Rasulullah SAW semuanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama dengan Rasulullah SAW dan melindungi Rasulullah SAW. Itu semua peperangan. Tidak bisa kita pungkiri bagaimana apa namanya perjuangan Umar di masa Rasulullah SAW. Bahkan beberapa hukum syariat itu turun berkaitan dengan Umar. Di masa Rasulullah, hukum syariat itu turun berkaitan dengan Umar. Yang pertama apa? Hukum khamar. Umar yang selalu meminta kepada Rasulullah SAW untuk menetapkan hukum khamar sampai akhirnya diharamkan secara total oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Apalagi azan. Rasulullah SAW ingin memanggil orang-orang untuk sholat. Ya. Maka melalui Umar lah kemudian Allah memberikan mimpi. Umar kemudian cerita kepada Rasulullah, dia mimpi dengan kata-katanya yang sebagaimana kita tahu sekarang, maka mimpi Umar itulah yang dipakai oleh Rasulullah sebagai azan kita pada hari ini. Sebelumnya ada yang mengusulkan dengan bunyi lonceng, tapi Rasulullah nggak setuju karena mengikuti orang Nasrani. Ada yang menyalakan api, Rasulullah nggak setuju karena seperti orang Majusi. Nah, tapi kemudian perkataan Umar ini, Umar mimpi tentang perkataan tersebut diceritakan kepada Rasulullah, dipakai oleh Rasulullah. Dan setelah Umar ternyata banyak lagi ya orang-orang yang bermimpi sama dengan mimpinya Umar. Pada akhirnya ditetapkan oleh Rasulullah suara azan yang hari ini kita dengarkan. Itu awalnya dari mimpinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi di zaman Rasulullah banyak sekali hukum-hukum yang berkaitan dengan Umar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada jamaah sekalian ya, pelopor pembaiatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Kita tahu ya kemarin sudah dibahas bahwasanya ketika Rasulullah wafat, ya, orang-orang Ansor berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk membaiat siapa? Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah, seorang pemimpin Ansor juga. Ya. Ingin dibaiat Sa'ad bin Ubadah. Tapi ketika Umar mendengar hal ini, maka Umar langsung mengajak Abu Bakar dan mengajak Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu kemudian mendatangi orang-orang Ansar. Kemudian Abu Bakar berkhutbah di depan mereka menceritakan tentang keutamaan orang-orang Quraisy. Al-a'immatu min Quraisy, kata Rasulullah SAW. Para imam itu dari orang-orang Quraisy. Ya, maka hadirnya jamaah sekalian, akhirnya orang Ansar kemudian mundur. Dan mereka sepakatlah atas usul Umar juga. Karena Abu Bakar waktu itu minta 2 orang nih. Kalau enggak Umar, Abu Ubaidah. Silakan kalian baiat. Kata siapa? Kata Abu Bakar. Kata Umar, enggak, kami enggak mau. Bagaimana kami mau dibaiat sebagai khalifah, sedangkan di antara kami masih ada engkau. Masih ada orang yang berhijrah bersama dengan Rasulullah. Orang yang selalu mendampingi Rasulullah SAW. Bahkan orang yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjadi imam. Ketika Rasulullah SAW sedang sakit. Orang yang disuruh oleh Rasulullah untuk memimpin umratul qada ketika Rasulullah berhalangan untuk pergi ke sana, Abu Bakar. Maka akhirnya para sahabat di Saqifah Bani Sa'idah ketika itu berbaiat, ya, orang-orang Ansar, beberapa orang Ansar dan juga Umar, Abu Ubaidah dan juga Abu Bakar ketika itu membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Besoknya setelah Saqifah Bani Sa'idah, Umar juga berkhutbah di Nabi meminta kaum muslimin untuk berbaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Maka ada jemaah sekalian, kaum muslimin akhirnya sepakat membaiat Abu Bakar As-Siddiq, ya. Ya, karena ini adalah juga atas usul Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian di zaman Abu Bakar, Umarlah pendamping dan penasihat utama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi di zaman Abu Bakar, Umar pendamping, Dewan Syuro-nya lah. Tahu apalah ya sekarang, pendamping setianya. Padahal Umar ketika itu sudah menjadi bagian pasukan di pasukan Usamah bin Zaid. Kita sudah bahas di zaman Abu Bakar ya, pasukan Usamah bin Zaid.
Ya, ini sudah mau diutus. Umar sebenarnya ada dalam pasukan tersebut. Ya. Tapi kemudian Abu Bakar, ini adabnya Abu Bakar bilang kepada Usama, padahal Usama masih sangat muda, umur 17 tahun. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, wahai Usama, aku minta Umar jangan berangkat. Biarkan dia bersamaku, jadi pendamping Abu Bakar As-Siddiq. Maka ya Umar menjadi pendamping Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan banyak sekali masukan-masukan Umar yang dipakai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Salah satunya adalah Jam'ul Quran. Ya. Mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Nah, itu atas usul Umar kepada Abu Bakar dan akhirnya dipakai oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi seperti itu hadirin jamaah sekalian, Umar sebagai orang yang selalu setia bersama dengan Abu Bakar memberikan nasihat-nasihat kepada Abu Bakar. Walaupun terkadang mereka berbeda pendapat. Kadang mereka berbeda pendapat, tapi tetap yang dipercaya oleh Abu Bakar adalah Umar. Baru kemudian ketika Abu Bakar sudah mulai sakit, ya, Abu Bakar sudah mulai sakit, maka Abu Bakar berpikir siapa yang akan menggantikan beliau sebagai khalifah. Abu Bakar tidak egois dengan kemudian menunjuk anaknya, karena anaknya banyak yang sudah besar. Abdurrahman bin Abu Bakar, kemudian Abdullah bin Abu Bakar, ini sudah besar dan layak untuk menjadi khalifah. Tapi Abu Bakar tidak lakukan itu. Tapi siapa yang ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang ditunjuk oleh Abu Bakar adalah Umar bin Khattab. Tapi Abu Bakar tetap bermusyawarah. Ini dibahas ya selanjutnya. Ya, Abu Bakar tetap bermusyawarah dengan sahabat-sahabat utama ketika penentuan Umar ini. Makanya menurut siapa Syekh Dr. Mustafa, Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam fikih sirahnya, tetap metode Islam dalam menentukan khilafah itu adalah musyawarah. Abu Bakar terpilih itu musyawarah. Umar terpilih itu musyawarah. Karena sebenarnya walaupun itu penunjukan, tapi Abu Bakar bermusyawarah dulu dengan sahabat. Abu Bakar punya pandangan tersendiri kepada Umar. Ya. Tetapi Abu Bakar bermusyawarah. Siapa sahabat yang diajak oleh Abu Bakar bermusyawarah? Banyak. Ya. Abu Bakar datang ke pasar-pasar, tapi ada dua sahabat utama yang diajak oleh Abu Bakar untuk bermusyawarah. Siapa? Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadirnya mas sekalian. Abdurrahman bin Auf ya ketika ditanya oleh Abu Bakar, wahai Abdurrahman, bagaimana pendapatmu tentang Umar kalau dia menjadi khalifah? Kata Abdurrahman, engkau paling tahu tentang Umar. Engkau paling tahu tentang Umar. Dan kami tahu bagaimana keutamaan Umar. Tapi kata Abdurrahman bin Auf, cuma ada satu hal saja dia itu yang aku ragukan, kata Abdurrahman. Apa itu? Beliau itu seorang yang sangat keras. Kami takut beliau terlalu keras kalau jadi khalifah. Abdurrahman bin Auf. Tapi kata Abu Bakar, jangan takut. Umar itu begitu keras karena dia melihat aku begitu lembut. Umar begitu keras karena melihat Abu Bakar begitu lembut. Kalau dia nanti dijadikan khalifah, kata Abu Bakar, kalian akan melihat bagaimana kelembutan. Dan perkataan Abu Bakar ini benar-benar terjadi. Bagaimana kelembutan hati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Banyak kisah-kisah tentang beliau ya. Kita dapatkan bagaimana kelembutan hati Umar, orang yang sangat luhur luar biasa. Makan bersama rakyat, bersama dengan mereka, bahkan kelaparan bersama mereka ketika seperti Madinah. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, Utsman bin Affan juga seperti itu, dimintai pendapat oleh Abu Bakar. Kata Utsman, "Kau paling tahu tentang Umar." Maka ada jamaah sekalian, kata Utsman, bagaimanapun itu aku serahkan kepada engkau. Utsman pun setuju dengan pendapat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka sebelum Abu Bakar meninggal, Abu Bakar menulis wasiat yang ditulis oleh Utsman. Jadi Utsman yang menulis wasiat ini. Kira-kiranya yang menjadi khalifah pengganti beliau adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar lah yang menjadi khalifah. Yang menulis wasiatnya adalah Utsman bin Affan. Maka ada jamaah sekalian, maka diangkatlah ya Abu Bakar Umar sebagai pengganti Abu Bakar. Maka Abu Bakar As-Siddiq Umar bin Khattab melakukan beberapa di dalam khilafahnya melanjutkan perjuangan Abu Bakar, kemudian juga melakukan sesuatu yang baru. Umar kemudian di zaman Umar ya itu Persia ditaklukkan. Ya. Persia kita tahu sebagai sebuah kerajaan yang sangat kuat. Di zaman Abu Bakar sudah dimulai itu sebenarnya.
setelah perang orang melawan orang murtad, kemudian Abu Bakar mengutus Khalid bin Walid sebagai panglima di Persia, ya, untuk perang di Persia. Tapi kemudian Khalid bin Walid diperintahkan oleh Abu Bakar untuk pindah ke Syam, yang membantu Abu Ubaidah bin Jarrah di Syam. Dan Khalid bin Walid lah yang menjadi pemimpin pasukan ketika itu. Hadir jamaah sekalian di Persia, ya, maka ketika itu ada seorang sahabat yang lain, maaf, ada tabiin, ya, dia tidak bukan seorang sahabat tapi hidup di zaman Nabi yang menjadi pemimpin, ya, ketika itu di Persia, penaklukan Persia ini. Maka di zaman Umar, ketika Umar mengetahui bahwasanya orang-orang Persia sudah menyiapkan pasukan yang sangat besar, ya, sebesar 120.000 personil, maka akhirnya Umar mengutus salah seorang sahabat yang begitu mulia untuk menjadi pemimpin untuk menaklukkan Persia. Siapa namanya? Dialah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya, ini apa namanya yang diutus oleh Umar. Next nih, Ustaz. Ya, peran dan usahanya ketika menjadi khalifah itu adanya mas sekalian, pertama menaklukkan Persia, ya, dengan Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglimanya. Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglimanya dalam perang apa? Perang Qadisiyah. Nama perangnya adalah perang Qadisiyah, perang yang sangat besar, ya, di Madain, suatu daerah bernama Qadisiyah. Dan Masya Allah luar biasa Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu memimpin peperangan ini dengan taktik yang sangat hebat dan juga bantuan Allah Subhanahu wa taala pastinya. Ya. Pasukan Persia ketika itu berjumlah 120.000 orang, sedangkan pasukan kaum muslimin berjumlah hanya 30.000 orang. Sangat timpang sekali. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala membantu kaum muslimin dan menghancurkan pasukan Persia ini. Selanjutnya adanya mas kalian penaklukan Syam. Kita sudah bahas tadi Syam, ya, itu awalnya dipimpin oleh Khalid bin Walid. Penaklukan Syam. Khalid bin Walid awalnya di Irak. Kemudian dipindah oleh Abu Bakar ke Syam untuk membantu Abu Ubaidah dan dia menjadi panglima utamanya, komandannya, komandan tertinggi. Tapi ketika Umar menjadi khalifah, yang pertama kali dilakukan oleh Umar adalah mengganti Khalid. Khalid diganti oleh Umar. Khalid diganti oleh Umar, diganti dengan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Abu Ubaidah ibn Jarrah, orang sahabat yang mulia juga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Khalid bin Walid yang awalnya adalah komandan utama menjadi komandan batalion. Kalau awalnya kan panglimanya nih, komandannya nih. Kemudian setelah Abu Ubaidah diganti lagi oleh Umar, maka dia menjadi komandan batalion. Tapi Khalid bin Walid tidak berkecil hati, dia tetap berperang bagaimana dia tahu. Tapi nanti ada nih banyak fitnah kan berkaitan dengan Umar terhadap Khalid ini. Kemudian dalam kata-katanya Umar mengatakan, aku mengganti Umar itu, aku mengganti Abu Ubaidah itu. Aku mengganti Khalid bin Walid dengan Abu Ubaidah bin Jarrah itu bukan karena kebencian kepada Khalid. Tapi aku takut kaum muslimin kemudian terlalu mengidolakan Khalid. Ya. Terlalu mengidolakan Khalid sehingga karena memang Khalid ini kalau menjadi panglima perang nggak pernah kalah. Luar biasa hebatnya strategi Khalid. Jadi Umar takut nanti kaum muslimin itu terlalu mendewa-dewakan, terlalu mengeluh-elukan Khalid, saking hebatnya Khalid ini. Maka Umar nggak mau seperti itu. Digantilah Khalid menjadi, ya, komandan batalion biasa, kemudian digantikan oleh Abu Ubaidah. Bahkan dalam sebuah kata-katanya, ya, Umar mengatakan, ya, dalam sebuah kata-kata, kalau nanti aku meninggal, ketika itu kan, tapi Abu Ubaidah bin Jarrah sudah meninggal juga sebelum Umar meninggal, karena wabah taun di Syam, adanya mas kalian, maka Umar mengatakan, andaikan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu masih hidup, niscaya aku akan menjadikan dia sebagai khalifah pengganti, kata Umar. Ya. Dan ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau memilih Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai khalifah? Karena Rasulullah SAW sudah mengatakan ketika beliau masih hidup, ya, Abu Ubaidah bin Jarrah adalah orang yang paling terpercaya di antara umat ini. Jadi nggak salah. Umar itu nggak salah kalau aku nanti pilih Abu Ubaidah bin Jarrah. Karena Abu Ubaidah, tapi sayangnya Abu Ubaidah sudah meninggal duluan ya sebelum Umar. Ya. Bahkan dalam kesempatan yang lain, di dalam itu juga Umar mengatakan, andaikan Khalid bin Walid masih hidup, niscaya aku akan jadikan dia ini sebagai penggantiku. Ya.
Kalau kemudian Allah bertanya, kenapa engkau menyuruh Khalid bin Walid sebagai penggantimu? Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan Khalid bin Walid adalah pedang-pedang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya apa? Antara Umar dan Khalid ini tidak punya sentimen pribadi, tapi murni itu karena kepentingan kaum muslimin. Maka ada nyamaskan di Syam awalnya Khalid, tapi kemudian digantikan Abu Ubaidah Jarrah sebagai panglimanya, dan Abu Ubaidah Jarrah sangat sukses. Perang yang sangat besar di Syam, penaklukan Syam itu adalah disebut dengan Perang Yarmuk. Ya, Perang Yarmuk, jumlah pasukan kaum muslimin itu ada 24.000 orang. Sedangkan orang Romawi itu berjumlah 120.000 orang. Kita bisa bayangkan ya, berapa kali lipat jumlahnya orang Romawi. 120 banding 24.000. 120.000 orang dibanding dengan 24.000. Tapi akhirnya kaum muslimin mampu memenangkan peperangan tersebut. Walaupun pemimpin utamanya Abu Ubaidah bin Jarrah, tapi dalam perang Yarmuk ini tidak bisa kita pungkiri peran Khalid yang sangat besar. Karena Abu Ubaidah bin Jarrah juga tahu kemampuan Khalid. Abu Ubaidah ini seorang sahabat yang nggak ada kecintaan dunia sama sekali. Maka dia tahu nih Khalid memang faknya, memang dia panglima perang yang unggul. Maka memang Abu Ubaidah bin Jarrah ketika perang Yarmuk ini minta Khalid menjadi sebagai panglima. Khalid sebagai panglima. Tetap panglimanya dia, tapi Khalid yang berperan sangat besar dalam perang Yarmuk. Selanjutnya di zaman Umar juga ditaklukkan Mesir dan Amr bin As sebagai panglimanya. Jadi itu 3 negeri besar di zaman itu, Persia, Irak dan Iran, hadirnya mas sekalian, juga Syam juga Mesir. Itu semuanya terbuka di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Juga di zaman Umar. Amr bin As, Mesir, Amr bin As panglimanya dan beliau menjadi gubernur. Sampai kemudian di zaman Umar, sampai di zaman Utsman, barulah beliau tidak lagi menjadi gubernur. Kemudian hadirin jamaah, apa lagi yang dilakukan oleh Umar? Banyak sekali. Salah satunya menentukan kalender Hijriah. Sebelumnya nggak punya tahun kita kaum muslimin. Bulan sudah ada, ya, tapi tahun nggak ada. Di zaman Umar lah kemudian, ya, atas usul beberapa orang sahabat, akhirnya ditentukan tahun Hijriah. Adanya mas sekalian, dan penentuan tahun pertamanya yaitu hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Itu di zaman Umar. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh Umar? Mengumpulkan Qiyamul Lail ketika bulan Ramadan. Ya, kita tahu bulan Ramadan orang sholatnya pencar-pencar. Di zaman Umar lah kemudian Umar meminta dikumpulkan menjadi satu imam di Masjidil Haram. Kemudian apa? Membuat departemen pajak pertama kali, Diwanul Kharaj. Jadi Kharaj itu apa namanya, harta ya, apa namanya, harta pajak yang didapatkan oleh kaum muslimin. Itu dibuat departemen khusus. Kemudian departemen keuangan juga dibuat, Diwanul Mal atau Baitul Mal, yang lebih profesional lagi di zaman Umar. Dan banyak sekali hadirin jamaah sekalian peran-peran Umar ketika menjadi khalifah ini. Makanya Umar itu dianggap orang yang sangat cerdas, jenius. Ada sebuah kitab judulnya Abqariyatul Umar, kejeniusan Umar. Abqari. Umar itu dianggap sebagai orang yang sangat jenius karena peran dia yang sangat besar dalam khilafah Islam ini, luar biasa. Kemudian terakhir yaitu akhir hayatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab, ya, kita tahu dibunuh oleh seorang budak Persia namanya Abu Lu'lu' yang marah karena keinginannya tidak dipenuhi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi dahulu orang-orang musyrik ini tidak boleh masuk Madinah di zaman Umar. Tapi kemudian ada satu budak namanya Abu Lu'lu' yang diminta oleh Mughirah ibn Syu'bah untuk masuk Madinah karena kepintaran dia. Dia ini orangnya pintar memahat kayu, pintar banyak macam yang dia bisa lakukan. Maka akhirnya diperbolehkan oleh Umar. Ya. Nah ternyata ketika dia kerja di Madinah seperti ini dia mendapatkan banyak penghasilan. Umar menetapkan pajak kepada dia berapa? 100 dirham. Pajaknya setiap bulan dia harus bayar 100. Nah, orang ini tadi nggak setuju. Dia bilang, ini terlalu besar untuk saya. Kata Umar, itu 100 dirham. Tidak ada apa-apanya dengan penghasilan engkau di Madinah. Jadi dia ini dapat banyak ketika dia kerja di Madinah itu. Dia punya banyak keahlian. Dia dapat banyak lebih besar itu. Maka Umar tetapkan 100 dirham. Dia nggak mau. Dia bilang ini kebesaran. Padahal itu nggak ada apa-apanya.
itu hanya sebagian kecil daripada pendapat dia. Orang muda Persia di Abu Lu'lu'ah ini. Maka akhirnya hadirin jamaah sekalian, dia marah kepada Umar. Maka ketika sholat subuh, dan ini memang juga sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bahwa Umar nanti akan syahid, ya, akan syahid. Jadi ketika Rasulullah berada di atas bukit Uhud, ya, ketika itu Rasulullah sedang bersama dengan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Kemudian bergetar bukit Uhud. Kemudian Rasulullah mengatakan, diamlah wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu ini ada seorang nabi, As-Siddiq, dan para syuhada. Jadi dikatakan Rasulullah, Utsman, dan Umar itu akan menjadi seorang syahid. Maka hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, ya, maka akhirnya ketika sholat itulah Umar ditusuk dari belakang. Ditusuk dari belakang. Abdullah bin Abbas di belakang Umar melihat kejadian ini, kemudian langsung dipegang oleh Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Abbas orang yang sangat dekat dengan Umar. Orang yang sangat dekat dan sangat dicintai oleh Umar, salah satunya adalah Abdullah bin Abbas. Maka hadirnya mas kalian, ya, akhirnya Umar terluka, orang tadi Abu Lu'lu'ah tadi kabur, kemudian dihalangi oleh beberapa orang dan dia menusukkan pisaunya itu secara serampangan sampai 11 orang terluka dan 7 orang mati. Sampai akhirnya ketika dia tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya dia bunuh diri. Abu Lu'lu'ah ini dia bunuh diri karena dia tahu dia pasti akan dibunuh, akhirnya dia bunuh diri. Nah, hadirin mas kalian, ketika Umar itu sekarat disebabkan oleh lukanya tadi, maka ini ada satu lagi peran Umar yang luar biasa. Umar membentuk ahlul halli wal aqdi, majelis musyawarah, untuk bermusyawarah menunjuk penggantinya, ya, yang terdiri dari 6 sahabat yang dipastikan masuk surga. Ya, ada 6 orang sahabat yang ditunjuk oleh Umar untuk bermusyawarah. Yang ke-6-6-nya ini sahabat utama, ya, sahabat yang luar biasa. Bermusyawarah mereka untuk menentukan siapa yang akan menjadi khalifah pengganti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebenarnya hadirin jamaah sekalian, ada satu lagi sahabat yang dipastikan masuk surga, masih hidup, tapi tidak ditunjuk oleh Umar. Siapa itu? Yaitu Sa'ad bin Zaid. Sa'ad bin Zaid sahabat yang 10 dipastikan masuk surga juga, tapi tidak ditunjuk oleh Umar. Karena kenapa? Sa'ad bin Zaid radhiyallahu anhu adalah adik iparnya Umar. Jadi Umar nggak mau nanti salah satu keluarganya jadi khalifah. Maka, ya, Sa'ad bin Zaid ini, Sa'id bin Zaid ini tidak ditunjuk oleh Umar menjadi salah satu di antara 6 orang. Yang dipilih adalah orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak keluarganya Umar. Maka ditunjuklah 6 sahabat: Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Dengan orang ini bermusyawarah, adanya mas sekalian, dan akhirnya terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang bayat pertama kali Utsman adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, itu saja hadirnya mas sekalian berkaitan dengan kehidupan Umar. Akhirnya Umar radhiyallahu anhu wafat dan beliau minta izin kepada ibunda Aisyah agar dimakamkan bersama dengan Rasulullah. Dan kata ibunda Aisyah, ya, hadirnya mas sekalian, sebenarnya tempat itu, ya, aku yang pengen. Abu Aisyah pengen juga dimakamkan di situ, di samping suami dan ayahnya. Tapi karena Umar yang minta, akhirnya Aisyah mempersilahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk dimakamkan di samping Rasulullah bersama dengan Abu Bakar, ya, bisa dimakamkan di situ. Maka hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau wafat ini datang, Abdullah bin Abbas menceritakan, riwayat Abdullah bin Abbas, suatu ketika Umar sudah meninggal dunia, datanglah Imam Ali memegang pundaknya Abdullah bin Abbas. Imam Ali kemudian menangis melihat Umar bin Khattab meninggal dunia. Kata beliau, ya, memang benar apa yang dikatakan Rasulullah SAW, engkau akan menemani Rasulullah. Karena dalam setiap perkataannya Rasulullah SAW mengatakan, aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Aku bersama dengan Abu Bakar dan Umar. Selalu Rasulullah sering mengulangi itu dan Ali mendengar. Dan benar perkataan Rasulullah tersebut, dan akhirnya yang dimakamkan bersama Rasulullah adalah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Jadi tidak ada kebencian Ali kepada Umar.
Ya, ini harus kita tekankan ya. Tidak ada kebencian Ali. Kalau hari ini ada orang yang menggabungkan Ali kemudian dengan cara membenci Umar, ini konslet otaknya. Konslet. Imam Ali sangat mencintai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa tanda Imam Ali itu mencintai Umar? Yang pertama hadirnya jamaah sekalian, anaknya Ali, Ummu Kulthum, anaknya bersama Fatimah, cucu Rasulullah Ummu Kulthum, dinikahkan oleh Ali dengan Umar. Kalau memang kalau memang Ali itu, Imam Ali itu tidak mencintai Umar, nggak mungkin dinikahkan. Tapi ini dinikahkan. Kita bisa bayangkan Ummu Kulthum, cucunya Rasulullah ini, anaknya Imam Ali, dinikahkan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ada yang menjelaskan beberapa anak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu selain dari Fatimah. Setelah Fatimah meninggal kan nikah lagi. Nah, itu punya beberapa anak. Nama-nama anak Imam Ali selain daripada Fatimah itu diberikan nama oleh Imam Ali dengan nama sahabat-sahabat. Ada yang namanya Abu Bakar, ada yang namanya Umar, ada yang namanya Utsman. Kalau memang Imam Ali tidak mencintai sahabat-sahabat ini, tidak mungkin Imam Ali memberikan namanya dengan memberikan nama anaknya dengan nama sahabat tersebut. Ini bukti bahwasanya Imam Ali bin Abi Thalib sangat mencintai Abu Bakar, sangat mencintai Umar, sangat mencintai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi seperti itu hadirin sekalian, dan akhirnya terpilihlah siapa Utsman bin Affan sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, silakan saya kembalikan kepada Ustaz Abdullah. Ya, baik. Terima kasih Ustadz Firmansyah atas pemaparannya. Sangat. Suaranya kurang jelas, Ustaz. Halo, tes. Jelas? Ya, jelas. Ya, terima kasih Ustadz Firmansyah atas pemaparannya. Sekarang kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah menuliskan di kolom chat. Yang pertama dari Ibu Helni ya. Ibu Helni Agustini di Bandung. Beliau bertanya apakah sahih kisah bahwa setan-setan lari jika ada Umar? Ya. Kemudian kedua, siapakah saja istri dan anak Umar radhiyallahu anhu? Ya. Bentar ya. Kalau yang kisah tadi benar itu Bu, riwayatnya masyhur. Saya nggak tahu sahih tapi apa tidak, tapi saya sering mendengar dan saya rasa sahih ya, karena riwayatnya sangat masyhur sekali dan belum pernah mendengar ada yang meragukannya riwayat tersebut tentang setan berlari ketika mendapatkan ketika bertemu dengan Umar. Bahkan di kitab ini juga di ensiklopedia sahabat juga ada kisah itu. Rasulullah mengatakan seperti itu. Hadirin sekalian. Selanjutnya anak dan istrinya Umar ya. Sebentar. Pasangannya ada beberapa orang ya, istri Umar. Ada namanya Zainab ya binti Ma'zun, ada namanya Ummu Kulthum binti Jarwal, ada Quraibah binti Abu Umayyah, ada Jamilah binti Thabit, ada Atiqah binti Zaid, ada Ummu Hakim binti Haris, ada Ummu Kulthum binti Ali atau yang disebut dengan Zainab As-Sughra. Nah, ini tadi yang kita sebut dengan anaknya Imam Ali. Ini juga dinikahin oleh Umar radhiyallahu anhu. Nah, ada yang dirahmati Subhanahu wa taala, sedangkan anaknya dia punya anak 3, Abdullah ibn Umar, Hafsah binti Umar, satu lagi sebentar. Saya lupa ya, satu lagi siapa? Nanti saya cari, saya lupa. Ada kemarin anaknya, 3 anaknya. Abdurrahman, Abdullah, Hafsah, dan satu saya lupa namanya. Oke, berikutnya dari Ibu Dewi, Ustadz mohon dijelaskan tentang diragukannya kisah bahwa Umar pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup karena masih banyak orang yang menceritakan kisah tersebut.
Palsu itu cerita itu, Bu. Palsu itu ceritanya maudhu, ya tidak benar Umar. Memang ada sebagian kabilah di zaman jahiliyah yang menguburkan anaknya kalau dapat perempuan. Ada seperti itu, beberapa kabilah jahiliyah ada yang seperti itu. Ya, tapi itu biasanya kabilah Badui. Ya, jadi kalau kita membaca ya struktur kehidupan di Arab sebelum masa Rasulullah itu ada orang kota, ada orang Badui. Nah, orang kota ini walaupun banyak tradisi jahiliyahnya, tapi mereka masih lebih beradab. Ya, masih lebih beradab. Ya, artinya seperti mengubur perempuan hidup-hidup itu nggak dilakukan oleh orang kota. Ada beberapa kabilah Badui yang melakukan itu. Ya, ada yang melakukan seperti itu, tapi bukan dari kabilahnya Umar. Karena Umar orang Mekah, Mekah itu kan kota. Ada beberapa Badui, orang-orang kampung nih, orang-orang Badui yang melakukan hal tersebut. Nah, dahulu ada seorang namanya bapaknya Said bin Zaid itu, Zaid bin siapa namanya? Zaid bin siapa gitu. Nah, itu dia punya kerjaan sering mengambil anak-anak perempuan yang pengen dibunuh oleh orang tuanya. Ini diambil oleh dia, diasuh oleh dia. Nanti sudah besar dikembalikan lagi. Kalau orang itu mau ambil-ambil, kalau enggak, apa-apa. Ada kabilah-kabilah seperti itu, tapi itu bukan kabilahnya Umar. Saya katakan itu bukan kabilahnya Umar. Karena Zaid ini juga keluarganya Umar ya. Dan itu bukan kabilahnya Umar, itu kabilah yang lain. Biasanya orang-orang Badui. Dan cerita tentang Umar mengubur anaknya hidup-hidup, bahkan katanya anak perempuannya pegang jenggotnya sambil nangis-nangis, itu kisah bohong, tidak ada. Kisah maudhu. Saya tidak tahu mendapat. Tapi memang kisah itu sangat masyhur. Seperti itu. Berikutnya, Ibu Rafniza. Tahun berapa nubuah Umar hijrah? Umar hijrah sebelum Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah itu mulai hijrah kan tahun ke-10. Sudah mulai tahun ke-13, tahun ke-12 akhir. Ya. Jadi sebelum Rasulullah hijrah, kita tahun 12 lah. Awal-awal Rasulullah menyuruh sahabat hijrah, Umar langsung hijrah. Karena beberapa bulan nggak jauh itu, Rasulullah sudah mulai hijrah, para sahabat sudah mulai hijrah sekitar 4 atau 5 bulan setelah itu baru kemudian hijrah Rasulullah. Jadi sekitar 12 kenabian kurang lebih. Akhir-akhir 12 kenabian. Nah, 13 kenabiannya Rasulullah hijrah. Oke, sudah selesai. Ada lagi nih. Maaf, maksudnya tahun berapa Umar masuk Islam? Oh, Umar masuk Islam ya. Umar masuk Islam tidak dijelaskan tahunnya berapa, tapi setelah sahabat berjumlah lebih dari 40. Ya. Jadi itu ya mungkin ini sekitar kurang lebih tahun ke-6 kenabian, sekitar itu 5 atau 6 kenabian. Sahabat sudah mulai hijrah, itu kan hijrah ke Habasyah kan tahun 6 kenabian. Nah, itu baru kemudian Umar masuk Islam, Umar hijrah. Jadi kita tahun 6 kenabian hijrahnya. 5 atau 6 sekitar itu. Jadi sahabat yang sudah lebih dari 40 orang masuk Islam. Berikutnya, mohon dijelaskan sedikit mungkin tentang Abu Jahal dan karena tertukar dengan Abu Lahab. Ya. Tertukar dengan Abu Lahab. Abu Lahab pamannya Rasul, Abu Jahal bukan. Jadi banyak yang salah memang itu. Dipikir Abu Jahal itu pamannya Rasul, bukan. Abu Lahab itu paman Rasul, benar. Anaknya Abdul Muthalib. Namanya adalah Abu Lahab. Selain pamannya Rasul, dia juga besannya Rasul. 2 anak Rasul. Itu istri daripada anaknya Abu Jahal. Anaknya Abu Lahab. Seperti itu. Nah, tapi hadirnya maaf sekalian, tapi Abu Lahab menentang dakwahnya Rasul. Jadi di antara Bani Hashim yang sangat kencang menentang dakwah Rasul itu Abu Lahab. Sangat menentang dakwah, bahkan di awal dakwah Rasul. Tapi Abu Thalib yang selalu mendukung dakwah Rasul. Abu Lahab yang sangat menentang dakwahnya Rasulullah SAW. Tapi akhirnya Abu Lahab meninggal dunia, ya, wafat setelah
perang Badar. Abu Lahab nggak ikut perang Badar, tapi ketika mendengar kekalahan orang-orang Quraisy di perang Badar, dia depresi, stres gitu ya. Kemudian sampai mati, sampai katanya busuk mayatnya itu, tidak ada yang mau menguburkannya. Mungkin hina sekali kematian Abu Lahab itu karena permusuhan dia kepada Rasulullah SAW. Karena Bani Hashim, keluarga Rasulullah Bani Hashim berkata walaupun ada yang belum masuk Islam, tapi mereka tetap mendukung Rasul. Karena Abu Thalib berada di belakang Rasul, Bani Hashim pun berada di belakang Rasul. Walaupun banyak di antara mereka yang belum masuk Islam. Seperti Hamzah itu, masuk Islamnya bareng dengan Umar, nggak lama ya. Setelah Hamzah baru kemudian Umar. Itu kan akhirnya bukan termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam, tapi tetap berada di belakang Rasulullah SAW. Jadi Abu Lahab pamannya Rasul, Abu Jahal bukan. Abu Jahal bukan paman Rasul, tapi tokoh Quraisy. Nama aslinya Abu Jahal itu Amr bin Hisham. Nama aslinya. Panggilannya di masa jahiliyah Abul Hakam. Karena kenapa? Dikenal dengan orang yang hikmah. Jadi di masa jahiliyah dia orang yang disegani, orang yang dianggap pintar, cerdas, gitu. Maka dia dipanggil dengan Abul Hakam, panggilannya. Seorang yang hikmah, gitu ya. Tapi karena kekerasan beliau menentang dakwah Rasul dan kebodohan beliau, karena beliau ini selalu menentang dakwah Rasul, maka diberikan lakop oleh para sahabat dan Rasulullah dengan Abu Jahal, bukan Abul Hakam lagi. Abul Hakam kan bapak kecerdasan, bapak hikmah. Abu Jahal, bapak kebodohan. Karena kenapa? Saking bodohnya, nggak mau menerima dakwah Rasul, padahal sudah melihat banyak sekali keutamaan Rasulullah dan mukjizat-mukjizat Rasulullah. Itu ya perbedaan Abu Jahal dan Abu Lahab. Berikutnya, surah apa yang dibaca Fatimah binti Khattab yang menyentuh hati Khalifah Umar bin Khattab? Tentang apa surahnya? Surah Thaha. Surah Thaha, boleh dibuka, Bu. Thaha tentang Al-Qur'an. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Thaha, kata Allah, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah aku turunkan ya Al-Qur'an ini untuk membuat kalian bersedih. Jadi indah bacaan ini dan membuat umat tersentuh. Walaupun riwayat ini dhaif ya, tapi nggak apa-apa, bisa kita pakai. Riwayat ini memang diperselisihkan oleh para ahli sejarah, tapi nggak apa-apa ya, itu kan wawasan saja. Ya. Surat Thaha. Sudah tidak ada lagi pertanyaan sepertinya. Atau ada yang mau bertanya lagi? Silakan Bapak Ibu. Sepertinya sudah cukup ya. Baik. Terima kasih Ustadz Firmansyah atas kuliahnya pada pagi hari ini. Semoga kita bisa meneladani sifat-sifat baik dari sahabat mulia Umar bin Khattab ya, yang telah berjasa sangat banyak untuk Islam ini dan untuk kaum muslimin. Semoga kita bisa mengikuti perjalanannya dan kita bisa dikumpulkan bersama nanti di surga bersama beliau-beliau yang mulia. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Insya Allah kita lanjutkan besok, pertemuan besok. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.